Oke, nanti di apa, ya ini untuk saya kan malah mencoba dari ini, nah setelah itu, ini karena namanya belajar komputer adalah kita nyoba coding sendiri karena pakai package terus, nah ini yang sering-sering kejadian banyak kan pakai package, ini kan namanya package-package kan. Jadi, kalau kalau pakai package ya kayak gini cuma perintah memang sudah dapet kan. Nah inilah cara mulai bikin namanya apa ini, coding, jadi kita bikin function itu pakai sudah pernah? Nah, jadi rumusnya perintah-perintah di sini, tapi nanti perintah cukup pakai get eval. Ini namanya bikin function itu. Kalau metode dan nanti nah ini di dalamnya inilah perintah-perintah yang banyak tadi dipanggilnya cukup pakai get eval. Tuh, nah ini namanya cara membikin. Nah, harapan saya ini karena ini kuliah komputasi bukan meng-create start mark-nya, tapi dari start mark kita bikin kayak tadi bikin uji T sendiri gitu. Ini namanya untuk mendapatkan p-value itu. Ini kan sebenarnya di dalamnya ada perintah ini kan, ya non, ya ini, tapi kalau ini nanti aku pakai perintah ini aja. Nanti namanya bikin function-nya itu. Nah, ini hasilnya di. Nah, ini lagi kan ini kan yang bikin orang yang para bikin ini kan sebenarnya kita bisa ini namanya uji untuk apa? Setelah tadi banyak misalnya A B C D, kan kita mulai ingin lihat A dengan B gimana, C dengan A gimana, D dengan A, terus C dengan B. Nah, kita ingin mulai namanya pairwise. Nih, nah, ini juga sama kan nggak kelihatan rumusnya kayak apa kan ini. Tahu-tahu kita pakai tuki. Nah, nanti silakan dicoba melihat di formulir mulai bikin kayak gini ini. Jadi kita bisa bikin uji. Jadi mungkin kasih nama apa. Nah, nanti yang ke depan pada saat sudah jika kan kita meng-create metode baru lah, itulah dibikin kayak gini. Jadi nanti dipakai orang gampang kan. Karena apa? Sudah nggak lihat lagi formulanya. Ini namanya bikin package itu tadi pakai kalau kalau dulu istilahnya bikin function ini namanya bikin function ini. Nanti bisa latihan dengan coba bikin yang rumusnya UJT kan gampang kan T sama dengan ini dikurangi ini tadi yang di Wikipedia kan ada rumus-rumus kan itu. Nanti bikin functionnya di sini UJT function ini itu namanya nanti ya sebenarnya ya kalau sekarang kan belajar apa-apa kan cepet pakai ChatGPT kan minta kan bikin kayak gitu. Nah, tadi pun sebenarnya bisa nge-link ke ChatGPT, tidak ke kalau tadi kan Wikipedia. Padahal Wikipedia kan masih kebanyakan tadi kan ini. Wikipedia kan kadang apa nggak kita butuhkan dikasihkan semua kan. Kalau ChatGPT kan kita seperlunya. Misalnya tadi saya ingin dengan kata yang sama apa tadi t-test ya. Nah, kadang kalau kalau ini kan jadi dikasih banyak banget kan ini. Padahal kalau sekarang saya ketikkan di apa ChatGPT ini sama-sama cuman kita ngetikkan hal yang sama ya di Wikipedia tadi saya ngetikkannya kan t-test apa ya tadi waktu saya searching-nya. Ini juga saya cuman gini, t-test hasilnya kan sudah beda. Yang ChatGPT kadang kalau kita ingin lebih spesifik, nah ini kan, tapi kan lebih terstruktur lebih enak dibanding Wikipedia kan, cuman dia ya, tapi rumusnya ada lah. Inilah kita tadi mau bikin rakit sendiri rumusnya. Tapi kan enggak ini bahan sampel t-test sama ada tuh sampel t-test, terus yang pair. Nah, ini yang berpasangan. Nah, nanti inilah yang masalah-masalah tadi kalau kita main bikin function uji apa yang ini untuk yang masa maka yang S kuadrat P-nya covariant cuman kelemahannya di sini yang SP kuadratnya harusnya ada rumusnya juga, enggak diperlihatkan. Kalau Wikipedia kebanyakan ChatGPT kadang kurang detail. Maka kita tambahkan kalau ini secara khusus kita ingin yang apa. Nah, ini jangan dites saja. Ini dikasih hanya ya yang dekat aja. Nah, sekarang belajar memang paling cepat adalah menggunakan media kalau dulu Wikipedia, sekarang ada dengan ada ChatGPT, jadi kita bisa mengarah seperti yang kita inginkan aja, jangan semua. Maka harus spesifik di sininya. Nah, karena tadi misalnya pokoknya kita ingin apa sih yang misalnya untuk ini kan yang Tuki kan ini, tadi kan jadi mana yang kira-kira berbeda. Nah, ini kalau yang di nolnya ada di dalamnya, ini berarti dia adalah
sama. Kalau ini di sini cenderung yang misalnya yang B lebih besar daripada yang A, yang ini lebih ternyata ada B berbeda, tapi kalau ada nol di dalamnya itu sering dianggap sebagai yang sama, berarti yang ini nih, C dengan B ini sama, D dengan A sama, tapi B dengan A berbeda. Karena B min A berarti kalau positif, berarti B lebih besar daripada A rata-ratanya. Kalau negatif berarti apa? D min C negatif, berarti C lebih besar daripada A. B lebih besar. Yang atas, yang ini kan B min A. Berarti kan ini B lebih besar daripada A, karena positif. Ini C lebih daripada A. Ini D dengan A sama, C dengan B sama. Ini D min B kok negatif, berarti B lebih besar daripada A rata-ratanya. Ini D min C lebih besar daripada D. Karena negatif kan, berarti pengurang. C min B kenapa sama juga Pak? Kan agak bisa ke C min B. C min B sama ini ada nolnya di dalamnya ini. Kalau nolnya di dalamnya itu berarti artinya dia sama. D min A juga sama. Ya, tapi karena ini masih nolnya masuk gitu. Pokoknya kalau nolnya masuk itu sering diindikan simpulkan sebagai sama itu. Nah, ini kan di sini kelihatan kan ini P value-nya. Nah, ini kan D min A kan P value-nya besar banget kan ini berarti kan sama kan? C min B P value juga sama. Nah, sekarang kita lihat P value-nya jadinya nih kan nah, ada sama ini. P value-nya berarti lebih dari kalau kita pakai 5% di sini kan. Kalau beda lagi pakai 99% ya nanti beda ini pakai 95%. Maka ini kan 95% berarti pakai ini kan D min A malah ini. Nah, ini 0, yang lainnya kan kurang dari 5% kan. Berarti H0 ditolak. H0 ditolak berarti berbeda kan. Nah, ini yang dengan grafis itu dengan yang value-nya itu. Nah, ini cara untuk menafsirkan setelah nah, kalau 2W gimana? Ada dua arah ini, jadi parameternya lebih kalau tadi kan hanya alfa saja, sekarang ada beta. Jadi ada dua faktor yang mau dilibatkan. Kembali sama di sini ya, normal. Dari setiap lihat model itu perhatikan asumsi ya. Berarti peralatan ini, statistik ini dipakai hanya cocoknya kalau dia normal. Tapi kadang orang ya adanya ini ya sudah. Nah ini yang ada faktor A dan faktor B sekarang. Nah kita ingin lihat bagaimana faktor A, bagaimana pada faktor B. Nah ini kan masih penjelasan teorinya, lah sekarang ini pakai di kan. Ini kalau divisualkan, karena sekarang dua arah kan jadi dua dimensi ininya. Jadi kan apa? Racun yang gimana ini racun. Nanti hasil dari masing-masing ini jadi apa? ABCD di sini 1, 2, 3 ada dua faktor. Nah kalau mau dibawa ke faktor bisa yang diri yang. Nah ini kan jadi dua faktor jadi ada sampai ada interaksi nih. Mungkin antara A dan B terjadi interaksi. Nah maka ini juga pakai. Jadi ada sekarang ada 3, 1, 2, 3 itu. Uji faktor A, uji faktor B, uji interaksinya. Nah ini yang interaksi ini yang ujinya. Terus yang faktor B saja, yang faktor A saja. Nah inilah nanti summary-nya ini tabel yang tadi itu. Berarti signifikan ini. Tapi kalau untuk yang interaksinya kayaknya enggak. Kalau pakai 5% ini kan besar ini kan 11%. Berarti enggak ada interaksi antara treatment dengan si poisonnya atau racunnya. Tapi yang intinya level antar poisonnya sama treatmentnya ini ada, dia adalah signifikan. Jadi interaksi bisa aditif, ini A, yang arah. Ya. Nah, biasanya kalau ada interaksi, biasanya terjadi persilangan. Ya, kalau ada. Nah, ini sekarang kan ingin melihat masing-masing kan itu. Tadi kan 1, 2, 3 poisonnya kan.
treatmentnya ada A, B, C, D. Mana-mana yang sama? Ini satu 2 sama, ini berbeda kan. Terus ini CA sama, DB ya sama, CD, DC ya sama, yang lainnya berbeda. Mana? Sama Ya karena p-value-nya ini, kalau p-value-nya lebih dari 5% kan, berarti harus ditolak. Kalau harus ditolak, berarti berbeda kan. Kalau diterima berarti sama, karena H0-nya kan sama. Lebih dari 0,5 berarti beda. Iya. Sama malah kalau lebih dari 0,5. Kan p-value kalau makin kecil makin menunjukkan harus ditolak kan. Karena untuk menolak kan. P-value kan makin kecil makin baik. Jadi biasanya pakai 5% kan. Nah, ini kayak ini yang whole tension, whole dan tension. Nah, ini kan yang kalau kalau 1 orang 3 itu ini mau gunakannya mau 5% bintang 1. Kalau 1% bintang 2. Walau sampai ingin kecil sekali bintang 3 itu biasa yang kecil banget itu dan di 0,00 itu bintang 3. Artinya dia signifikan kalau pakai 5%. Itu bintang 1 kalau pakai ini bintang 2 kalau pakai 1%. Kalau bintang 3 itu 1/1000 ya berarti. Kalau 1% kan 1/100. Lebih ini lagi, lebih ketat lagi. Saya ingin kesalahannya 1% saja, nah itu berarti bintang 2. Kalau bintang 1 itu kesalahannya 5%. Nah ini Armageddon-nya kalau ingin ke mana ini yang berarti bintang 1 itu signifikan tapi terhadap 5%. Bintang 2 terhadap 1%. Kalau bintang 3 itu per 1000. Namanya kalau per 1000 itu 1% per apa namanya? Kalau 1/10.000 namanya basis. Kalau 1/1000 apa istilahnya? Persen kan untuk 1/100. Enggak, kalau persen masih. Kalau 1000 itu kalau basis itu 10.000. Iya, seberapa istilahnya enggak ada mungkin ya. Maksudnya 1/1000 lah. Nah, oke, ini sekalian aja yang karena sudah minggu ke-9 saya tambahkan model diagnostik itu artinya kita mengarah ke asumsi. Understand the assumption. Jadi jangan abaikan asumsi ya, karena tadi beberapa kan harus dicek ya. Terus kemungkinan ada observasi yang aneh lah itu outlier. Jadi model assumption harus diperhatikan bahwa di sini kita menggunakan kalau ini untuk estimasinya karena ini least square dapat estimatornya ini. Nah, ini kan mulai ada aspek eksplorasi kan ini. Oh, normal tapi ininya sini. Nah, ini terus ini jadi uji T ya karena tadi asumsi normalnya kan. Kalau nggak ada normal nggak ada T di situ. Terus asumsi linear regressionnya ini, linearity-nya, independennya, normality-nya, terus variansi samanya ini. Nah, checking asumsinya pakai apa? Nih, kalau untuk ini kan tadi ya apa? Contohnya kita punya model 1, model 2, model 3. Ini dengan errornya normal standar. Ini 0 tapi x pangkat 2, jadi terpengaruh oleh x-nya 0,25. Nah, terus bisa juga gunakan residunya semakin tipis-tipis ini bisa menggunakan residual plot. Itu ya, nah ini residual plot. Ya, oke lah, persen ini. Ini kan kayak masih ngikutin ini kan model ininya dengan data-datanya kan yang sekitarnya ini datanya. Nah, ini residualnya ini ya. Ya, yang jauh dari nol kan berarti melesetnya jauh kan ini. Nah, ini kan kelihatan kalau ini variansinya mulai makin membesar kan ini. Nah, ini yang kadang asumsi variansi sama nggak cocok kalau kayak gini. Karena apa? Makin ini yang tadi yang ini yang pakai x pangkat 2 ini. Nah, yang simulasinya pakai kalau yang normal standar ya jelas pas kan ini. Yang mana tadi ya? Nah, ini.
Kan variansinya X-nya makin besar, X-nya juga varian juga ikut besar kan ini. Makanya inilah yang ciri yang disebut sebagai variansinya enggak konstan. X-nya membesar, variansinya makin membesar. Nah, ini juga sama. Nanti malah mengkung ya ini. Oh, ini lagi ini kan kelihatan sekali belajarkan ini. Nah, kalau tadi ada asumsi variansi sama enggak pakai Bruce-Pagan test. Nah, ini juga kalau kita ingin tahu ini Bruce-Pagan. Nah, ini untuk ngetes apa? Asumsi variansi sama apa enggak itu. Nah, ini variansi sama apa enggak? Tadi kan kita nggak ngecek kan tadi namanya pakai aja itu. Nah, lama-lama kita cek variansi sama apa tidak. Nah, ini pakai misalkan heteros apa enggak. Ini linear apa enggak? Ini kan kelihatan nggak linear kan ini. Mengkung kayak gitu pasangan ini. Ini juga sama ini enggak. Ini Bruce-Pagan test jadi apa? Dia homos berarti artinya sama. Valensinya konstan. Dan ini ada valensinya enggak. Nah, terus kalau pengen bikin histogram untuk lihat ya kayak apa sih normal apa enggak, kadang di histogramnya kelihatan kalau simetris ya layak dibahkan ke normal. Tapi kalau ternyata ini ya mungkin nggak normal. Ini yang asumsi normal. Nah, kadang pakai gigi plot. Nah, kalau di dalamnya semua ini ya cenderung mengarah ke normal. Ini kembali di Wikipedia bisa dicek gitu. Ini gigi plot ya untuk ngecek linearitas cocok enggak. Coba nanti istilahnya dicoba dari yang buku dulu ya di data ini ya nanti ada error. Nah, ini subprofil test untuk ngetes apa ini? Normalitas. Oh, ini kalau bevelnya makin besar, makin mendukung H0 berarti normal gitu. Nah, ini subprofil juga untuk uji normal. Kalau uji subprofil itu kalau bevelnya kecil berarti H0 ditolak berarti nggak normal. kecil berarti lebih kecil dari 0,05. Iya, kalau pakai 5% ya. Tergantung mau kita pakai 1% ya. Berarti. Nah, ini kalau yang unusual observation, jadi mungkin ada yang kayak ekstrim banget. Ini juga di statistik kan harus diperhatikan. Oh, ini tiba-tiba ada yang nyeleneh di sini jauh. Nanti misalkan mulai dicoba dari yang di buku dulu, nanti terus ini yang outlier ada kemungkinan dia merasa jauh dari ininya. Tadi yang menyebabkan kalau normal kan simetris ya kalau bawah ini. Nah, kadang ada yang ke melenceng ke arah ininya bisa juga outliernya sampai jauh banget itu. Ini yang untuk mengukur apa seberapa apa saya sebut sebagai influence-nya. Nah, ini menggunakan coefficient. Hmm. Nah, ini contohnya ya nanti untuk nah, sebenarnya pakai sini sebenarnya bisa kalau yang dari buku ya lumayan kita jadi nanti bisa ngecek angka-angkanya kan sudah ada kayak jawabannya. Jadi kalau kita data sendiri kan belum tentu apa
benar enggaknya ya apa lah, kalau di sini kan kita punya pembanding yang di buku itu. Nah, ini kan kelihatan key plotnya ya panjang banget, kemungkinan nggak normal. Nah, dengan di ini kan reviewnya kecil banget kan ini, berarti kan harus ditolak. Harus ditolak kan berarti nggak normal. Nah, reviewnya kelihatan ini key plotnya, nggak akan melenceng banget dari garis ini. Ini namanya gunakan grafis, key plot. Kalau ini gunakan tesnya ini. Kan kecil sekali kan berarti harus ditolak. Berarti nggak normal. Nah, ini kalau pakai 5%, ya nggak normal kan, karena kecil kan, berarti harus ditolak. Kalau pakai 1%, masih. Nah, ini makanya keputusan normal aja harus ngecek pakai alfanya 5% apa 1%. Kalau pakai 1% ini sudah harus diterima ini, karena lebih dari 1%. Kalau 5% dia masih kurang dari, berarti harus ditolak. Oke, ini sudah ke ininya nanti pakai diagnostik R McDonald-nya ini ya. Lebih ke semakin kecil 1% dengan 5% itu berarti lebih ketat Yang 1%. Ya memang kita kesalahannya makin kecil ya makin bagus kan. Maka di bidang-bidang tertentu ada yang terlalu permisif, ada yang pakai 10%, 15%. Ya kayak seperti kalau kita dulu sekolah mungkin kan salah satu aja itu anak yang pintar-pintar kan ya tetap satu aja sudah nggak suka, dia inginnya 100% kan. Tapi ada yang permisif kan, salah 4 aku dapat 6 masih gitu kan misalnya. Nah, itu ada yang kadang alfanya pakai 40%, ada yang 30%. Mungkin ada yang tidak cuma di ilmu sosial kadang ada ya. Karena katanya ya dia kan mengatakan bahwa itu ada pengaruhnya kan misalnya. Karena hanya karena apa? Belum tentu normal. Nah, sekarang dalam bahasa praktisnya, sekarang kita detek orang normal nggak normal pakai apa misalnya. Karena kalau kata tadi tayangkan di TV itu penjahat-penjahat sekarang kan tampangnya nggak ada yang serem kan. Kalau dulu kan bayangin penjahat mesti serem. Bisa bunuh ya orang kayak gitu. Nah, coba bayangin. Berarti kalau kita dulu paling takut saya dengan apa? Kayak karena apa? Khawatir dia akan melukai kita ya. Sekarang ternyata orang pembunuh tidak harus tampangnya kayak menakutkan kan. Ya, oke, silakan mau dicoba dulu apa ini saya stop nanti dicoba aja di ini